Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah memasuki di setidaknya sepertiga akhir di tahun 2025, karena ini sudah bulan Agustus berarti bulan ke-8, artinya tinggal 4 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun, ya setidaknya tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemanfaatan atas hidup kita, karena setidaknya di catur bulan kedua pada bulan 8 ini prosesi kehidupan kita tentu beragam. Ada yang menyatakan banyak dilematis, banyak problem, banyak permasalahan. Tetapi tentu saja dalam kesempatan ini, menjelang kita sudah memperingati atau dapat diartikan sudah meringati kemerdekaan yang ke-80, saya ingin mengingatkan kembali kepada semua pihak atau saya sendiri bahkan merefleksikan setidaknya 28 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997. Nah, sampai dengan saat ini, ketika waktu itu presiden kita masih Presiden Soeharto, kita ingat sekali waktu itu tanggal 21 Mei Pak Presiden Soeharto melengsarkan diri atau dilengsarkan, itu mungkin bahasanya, dan digantikan oleh Presiden Habibie. Dan chaosnya tahun 1997 tentu berbagai hal yang telah terjadi, yang tentu saja ini membuat miris karena semua perekonomian kita mengalami permasalahan. Di antaranya juga pengangguran, banyak bank-bank yang ditutup dan seterusnya. Menarik sekali ungkapan ini, saya tertarik dengan ungkapan yang disampaikan oleh Pujangga, Keraton Solo atau Keraton Surakarta, Raden Ngabei Ronggowarsito, yang ternyata Raden Ngabei Ronggowarsito itu telah memberikan jongko, memberikan sengkolo, memberikan bagaimana sengkalan tahun yang mengacu pada aspek ini. Raden Ngabei Ronggowarsito mengindikasi pada tahun 1997 ini sebagai Pandito Ambuka Wiwaraning Neraka. Pandito itu 7, Ambuka itu 9, Wiwara atau pintu itu 9, kemudian neraka itu 1. Kalau dibaca berarti dibalik 1997, di mana masyarakat kita waktu itu banyak sekali pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang mungkin tidak amanah, sehingga tentu pendito itu harusnya membuka wiworo atau pintu surga. Tapi justru kenapa kok pendito atau orang-orang yang dianggap untuk bisa diberikan, diminta pendapat tentang agama, kok justru membuka pintu neraka? Nah, ini tentu saja sesuatu yang dalam khasanah lain yang tentu saja harus disikapi mengapa demikian. Tapi memang seiring dengan terjadinya seperti itu, maka ada kondisi yang luar biasa terjadi di tahun 1997. Bahkan ada kondisi yang menyatakan ono dalang ngungkur kelir. Jadi ada dalang yang tentu tidak menghadapi kelir, tidak menghadap ke kelir, tapi justru mungkur, justru membelakangi kelir. Artinya apa? Ada kerusuhan yang terjadi tahun 1997, 1998, itu ada orang yang mendalangi. Dalangnya dari mana? Ya kita tidak tahu pada saat itu seperti apa. Jago tarung ing jero kandang. Jadi kadang orang itu sesama teman, sesama kawan justru bermusuhan sendiri-sendiri.
Kita tidak melawan orang-orang dari luar negeri. Justru lawan kita adalah teman sendiri, kawan sendiri. Luar biasa kan? Jadi ada saling membakar, ada bakar-bakaran waktu itu. Ada saling demo, luar biasa untuk menurunkan pejabat yang lama, kemudian diganti dengan orde baru diganti dengan orde reformasi. Nah, tentu saja ini hal yang sangat memiriskan, hal yang sangat miris ketika kita mengingat tahun itu. Kemudian ada sing nonton bodo tangisan. Ternyata yang nonton masyarakat atau masyarakat bawah itu pada menangis karena apa? Kehidupannya tidak jelas. Pengangguran semakin banyak, penghasilan juga tidak ada. Sementara masyarakatnya sudah ini, rupiah pun hancur waktu itu. Dari yang semula $1 itu 1.500, sehingga menjadi waktu itu menjadi 17.000 atau 15.000. Itu luar biasa. Resesi ekonomi terjadi di tahun 1997. Sehingga tentu saja hal ini mengingatkan kita ternyata serusuh-rusuhnya tahun ini, tahun sekarang yang koruptor ada ditangkap, yang ada ternyata masih ngeri, masih miris ketika diibaratkan di tahun 2000 atau tahun 1997. Tetapi ada ungkapan yang menarik di Raden Ngabei Ranggawarsita bahwa ada sengkalan yang mengatakan bahwa Pandowo mulat sirnaning temanten. Pandowo itu 5, mulat itu 2, sirno itu 0, temanten itu 2. Jadi kalau dibalik pembacaannya adalah 2025. Rertoing jagat atau kerusuhan-kerusuhan itu Indonesia akan mengalami kejayaan ketika sudah mencapai angka tahun ini. Angka tahun Pandowo mulat sirnaning temanten 2025 tahun 2025. Ya sekarang ini. Nah tentu saja kita memahami bahwa orang-orang zaman dulu itu sudah bisa memprediksi bagaimana kondisi saat ini Indonesia, bagaimana kondisi Nusantara saat ini. Tentu kalau benar ya itu tentu hanya jongkok Raden Ngabei Ranggawarsita yang membikin, tentu kita menikmati saja. Apakah yang terjadi itu semua? Negara ini sudah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem Kartoharjo. Tentu saja saya hanya sekedar menyampaikan saja, menyampaikan sengkalan tahun yang tentu saja ini tidak bisa dijadikan patokan karena beliau juga hanya mengestimasi. Beliau memberikan gambaran atas keberadaan Indonesia masa depan. Buktinya sekarang ini ada, kita tentu tidak menyangka bahwa ada jalan tol dari Aceh sampai Papua. Kemudian infrastruktur kita luar biasa. Pergantian presiden tentu sudah presiden ke-8. Tentu ini kita jadikan sebagai hal yang positif. Tentu yang paling baik adalah orang-orang dulu itu kasaf, sudah berani memberikan estimasi terhadap bagaimana masa depan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu memprediksi 10, 20, atau 30 tahun ke depan? Raden Ngabei Ranggawarsita kita ketahui dilahirkan tahun berapa? Tentu netizen semua bisa membaca dan jongkonya pun kita bisa baca. Kejadian tahun 1997 tentu menurut kita tidak sebentar. Artinya kalau saat ini mungkin sudah 28 tahun yang lalu. Tapi bagaimana estimasi beliau pada saat itu? Prediksi beliau pada tahun itu. Nah, lebih dari 200 tahun atau bahkan 300 tahun. Tentu ini menjadikan kita untuk bisa bagaimana supaya kita mencari ilmu, supaya kita kasyaf, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap wilayah, daerah, atau tempat yang kita huni, sehingga kehadiran kita tidak hanya menjadi pelengkap kehidupan, tapi menjadi penyempurna dari sebuah perjalanan kehidupan. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat.
terutama yang sudah like, komen, dan subscribe serta share. Saya sangat berterima kasih. Semoga apapun yang panjenengan lakukan untuk kebaikan channel ini, dan semoga kami diberikan kesehatan, kemanfaatan, kemaslahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.